Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok AMPNet ingin menjelaskan hasil proyek kami selama satu semester. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Razi Fuadi dengan NIM 2021 31010. Lalu ada teman saya Memperkenalkan diri, nama Vito Marselindo, NIM 2021 31001. Lalu satu lagi teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizky Perdana dengan NIM 2021 31184. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang desain proyek kami, yaitu bengkel motor biasa. Pertama kita membuat home dulu. Membuat home ini menggunakan menu bar. Lalu di dalam menu bar ini kita menambahkan menu item. Lalu kita membuat menambahkan gambar. Menggunakan label. Lalu jika kita menambahkan gambar, kita menekan properti, lalu di dalam icon kita tambahkan file fotonya. Oke. Untuk membuat alamat, kita menggunakan label. Lalu merek motor, tipe motor, kapasitas silinder itu semuanya menggunakan label. Lalu untuk membuat isi dalam membuat merek motor, kita menggunakan text field. Tipe motor, kapasitas silinder itu sama juga menggunakan text field. Lalu change variable, kita mengubah namanya, mengosongkan namanya. Untuk membuat kategori service, kita menggunakan radio button. Lalu membuat tanggal service, kita menggunakan J-Calendar. Lalu nama konsumen, nomor telepon menggunakan label. Dan yang sampingnya juga sama menggunakan text field. Lalu kita simpan. Jika sudah kita simpan, semua data ini akan tersimpan ke database. Lalu jika kita menekan next, akan diarahkan ke halaman yang sesuai kita pilih dari kategori service. Misalkan service ringan. Di service ringan ini, jika kita menambahkan gambar sama seperti di halaman pertama, menggunakan label, lalu properti, lalu menambahkan di icon filenya. Lalu untuk menulis service ringan, kita menggunakan label, yang jika nomor service ini akan otomatis terisi nomornya sesuai dengan yang kita isi di halaman pertama tadi. Untuk membuat pilih spare report ini kita menggunakan label, lalu di bawahnya kita menggunakan checkbox. Untuk comment dan hasil pilih service ringan kita menggunakan label, lalu untuk text field ini akan otomatis terisi dengan checkbox yang kita pilih di atas tadi. Misalnya kita menekan ganti oli, akan terisi otomatis. Lalu tulisan di bawah ini kita menggunakan label, dan di bawah ini kita menggunakan text area. Lalu jika kita submit, akan berhasil dan diarahkan ke halaman terakhir. Namun kita akan kembali ke form awal. Untuk mengisi harganya, cek harga.
Untuk membuat gambar ini kita sama seperti di awal tadi, menggunakan label, lalu properti. Untuk membuat alamat sama juga menggunakan label. Untuk membuat pilih merek motor Anda ini, kita menggunakan checkbox. Lalu jika kita menggunakan outer, akan otomatis terisi kalimat. Lalu untuk membuat garis-garis ini kita menggunakan separator. Untuk text field di bawah ini akan terisi otomatis harganya sesuai dengan merek motor yang kita pilih di atas tadi. Di checkbox akan ditransfer. Mungkin ini desain project bengkel motor biasa kami. Akan dilanjutkan penjelasan oleh Vito Marcelindo. Ini Jimrakan, saya Vito Marcelindo, selaku bagian koneksi Java-nya. Untuk source code di halaman from ini kita memakai langsung dari package bengkel. Kita importkan dulu Java-nya, Java CW-nya. Nah, sini kita nggak manggil per frame, cuman kita panggil hal dari Java CW-nya. Nah, untuk ini adalah import buat koneksi ke SQL. Lanjut ke bagian langsung ke bagian kategori service, karena di sini terdapat logiknya. Nah, di sini di kategori service dibuatkan next itu dia make equal, yaitu equal names. Dia itu harus mengisi semua text field yang ada, karena berarti diisi dia akan masuk ke show message. Nah, ini show message-nya. Jangan dikosongin ya, pinter text field-nya. Nah, di sini makanya di sini kita deklarasi dulu variabel text field-nya, kita get semuanya. Nah, untuk di sini masuk ke else-nya, yaitu di sini masuk ke kondisi service berat dan service ringan. Di sini kita menggunakan method isSelected. Dia ini mengecek bahwasanya service berat ini dari kelas service berat. Nih, yang di sini. Di sini kita panggil untuk string service-nya, karena dia untuk string service ini adalah manggil variabel nomor service. Variabel nomor service. Lalu sini kita bikin metode baru dari kelas service berat, yaitu service 1 sama dengan new service berat. Nah, di sini parameter service ini adalah value yang diambil dari from ke halaman page service berat. Ini kita set visible true. Nah, untuk tes dispose sendiri itu adalah apabila si page service berat itu muncul, maka page from akan didispose, akan dihilangkan. Jadi misalkan ini page from, terus ini page service berat, kalau service berat sudah muncul, maka si from akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Nah, masuk ke as if, yaitu service ringan. Untuk logiknya sama seperti service berat. Tidak ada istimewa. Karena istimewa itu mahal. Langsung masuk ke action perform. Yang di logiknya yang di home sama cek harga service. Di sini nggak ada yang istimewa sih untuk logiknya. Masuk ke yang from, yaitu dia akan ke halaman tetap, yaitu ke halaman from. Sini bikin objek baru, terus kita set visible true, terus kita dispose lagi. Terus ke harga service sama, kita set harga service-nya buat variabel baru H1, kita set true, terus kita dispose. Untuk exit-nya terus kita buatin 0. Nah, untuk di sini yang istimewa itu adalah kita memakai JCalendar, yaitu yang dimana untuk di NetBeans 8.1 ini tidak 8.2 ini tidak ada ya paletnya.
Untuk di kalender sendiri, di sini kita pakai J-Calendar importan dari luar eksternal, yaitu di sini di library-nya kita tambahin J-Calendar ini. Nah ya, ini adalah isian dari palet J-Calendar, yaitu J-Calendar, J-Local Chooser, J-Year, J-Date Chooser. Nah, itu kita pakai di sini untuk di halaman from di tanggal service. Nah, untuk logic sendiri kita masuk ke source-nya. Nah, di sini dia buat sebuah method void, yaitu run. Di sini parameternya kosong. Dia masuk ke dalam block main karena dia dipanggil saat program dijalankan. Di sini dia ada perulangan untuk hari. Di sini buat metode hari dengan array kosong. Dengan array kosong, terus buat metode string dengan berisikan 31 array. Ini adalah looping hari. Di sini ada looping for, yaitu int dengan 0 seperti biasa. Terus lengthnya, terus i, nah kita plus-pluskan. Di sini kita panggil hari dengan array i sama dengan integer to setString to i plus 1. Nah, untuk itunya kita pakai combo box. Untuk preview-nya kita bisa tadi kan udah dijelasin, maaf. Di sini pakai preview-nya nih combo box. Nah, gitu di sini yang di from. Oh, ini harga service. Nah, sama ini harga service biasa aja ini. Lanjut ke service ringan, resource-nya. Untuk string service, string service. Ini adalah value yang diambil dari page from. Nah, di sini kita init components, yaitu di dalamnya sama di dalam package bengkel juga. Sama ini generate code-nya banyak ya, ada button group, scroll panel yang dijelaskan oleh teman saya Agam. Nah, ini sama di sini dia buat bahwasannya si service ini sama dengan service, dan service rekan ini adalah text field yang menampung dari value dari di service. Ini text field ya, teman-teman. Ini adalah text field yang menampung value service. Masuk ke text box 1. Nah, di sini kita masih menggunakan logic is selected karena selected ini menurut saya untuk sangat interaktif ya buat dipakai di aplikasi sederhana untuk bengkel ini. Masuk ke kondisi if, dia cek satu ini adalah text box 1. Itu kita kondisiin, kita dengan kondisi selected, dia mengecek hostnya cek 1, dia akan melakukan looping di dalamnya itu output sama dot set tag. Ya, di sini menetapkan ya. Set itu menetapkan nilai set tag. Nah, nilai yang ditetapkan adalah ganti oli mesin dan ganti oli mesin gearbox. Nah, di sini kita buat cek 1 dot set select tag is true. Nah, ini is true, parameternya true. Bahwasannya si set tag yang udah kita tetapkan tadi kita tampilin di text field di output. Nah, tuh. Nah, di sini else-nya apabila kita uncheck, outputnya akan 0, select tag-nya akan false. Itu teman-teman. Untuk cek 2 juga sama, masih sama kayak cek 1. Kalau lebih itu ya. Yang istimewa itu di sini yang ini manggil value. Dia manggil value dari page from. Service berat, is true. Nah, untuk button submitnya sama, masih pada bomnya dispose. Nah, service berat sama, gini aja sih. Nah, di sini juga kita masukin konektornya buat nampung si database-nya.
Untuk di service ringan belum kita masukin karena di sini susah banget buat ngakalin logiknya dari database-nya, service beratnya. Di sini sama, kita deklarasi dulu value yang mau kita ambil, terus kita kita setnya, kita tampilin dengan text field-nya apa, service berat. Di sini tidak ada logik sederhana, cuman di sini kita ubah si kelas service berat yang tadinya nggak ada parameter, kita buat ada parameter. Nah, di sini nih, karena dia di sini berisikan parameter string service si kelas public service beratnya. Makanya di sini otomatis apabila block main ini akan jalan, dia akan error apabila si service berat ini tidak ada parameter. Sama di service ringan juga begitu. Dia otomatis kita ubah menjadi parameter string kosong. Dan error juga, teman-teman. Karena di sini ya dia menggunakan parameter string service. Nih, teman-teman. Parameter string service, teman-teman. Nah, untuk bisa admit nggak ada istimewa sih, cuma ya sintak biasa aja. Itu aja sih bisa admit. Ini komen generate code cuma dikit gitu. Nah, untuk di harga service ya di sini sama, kita masih menggunakan selected lagi teman-teman, karena di sini sangat fungsional, saya bilangkan dari awal tadi. Karena kita sebagai manusiawi kita harus menggunakan yang fungsional, nggak usah mencari yang ribet, cuman yang ribet juga perlu. Sedikit quotes karena hidup saya banyak cobaan, teman-teman, maafkan. Nah, ini masih selected is true, terus kita tetapkan nilainya berapa di sini, terus kita buat false, sini kita buat true, yang if, kita buat false, sama, dan di sini nggak ada istimewa. Nah, ini parameternya kan kosong kan teman-teman, karena di sini parameternya nggak isi, kosong juga, itu teman-teman. Dah, seperti itu aja sih untuk menekan sini. Untuk desain udah aman sih, gini aja. Nah, ini untuk kelas konektornya yang dijelaskan oleh teman saya, Mas Fadil. Monggo Mas Fadil. Saya Oke, terima kasih atas penjelasannya Saudara Vito Amagam. Cek-cek apakah suara saya masuk. Masuk, Mas. Oke, sip. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizky Perdana dengan NIM 2021311184. Pada kerja kelompok ini saya bertanggung jawab di bagian database-nya ya. Oke, untuk kelas database Java ini, kita membuat kelasnya itu BKL database, atau kita singkat aja, nama panjang itu sebenarnya bengkel database, kita singkat aja di BKL DB. Oke. Sebelum itu, untuk menghubungkan aplikasi Java GUI atau Graphical User Interface ke database MySQL, kita perlu menggunakan library JDBC ya, seperti yang bisa teman-teman lihat itu di sebelah kanan, MySQL JDBC driver, yang kepanjangannya adalah Java Database Connectivity. JDBC adalah sebuah API ya, yang bisa membuat kita aplikasi Java ini terhubung gitu ke database. Database yang kita gunakan kali ini adalah database dari PHP MyAdmin. Oke, yang pertama kita sudah menyiapkan ini ya kelasnya BKLDB. Oke, kita lihat dulu ini tampilan database dari PHP MyAdmin ya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat di sebelah kiri. Nah, nama database-nya itu adalah database-nya bengkel, dan table yang pada saat ini kita gunakan itu adalah table bengkel yang mengandung field-nya itu ada nama, merek,
tipe, CC, telepon, dan primary key-nya itu adalah service, atau sebenarnya di sini nomor service, cuman belum kita edit, belum kita ganti. Dan yang terakhir itu adalah kategori service. Oke, bisa lanjut ke NetBeans-nya, Saudara Vito. Oke, selanjutnya kita untuk kelasnya ini tetap masuk ya ke package bengkel, terus kita masukkan importnya ini ada Java SQL prepare statement, ada Java SQL connection, ada driver manager, SQL exception, logging level, dan logger. Oke, selanjutnya yang bawah itu adalah connection, kita bikin variable connection count, dan kita menggunakan prepare statement. Kita menggunakan prepare statement untuk mengeksekusi perintah SQL yang sudah kita masukkan pada source code aplikasi Java kita ini. Oke, selanjutnya untuk yang di bawah itu, kita ada di sini ada try and catch. Sebenarnya try and catch itu fungsinya sama aja kayak if dan else. Ya, itu adalah concatenation, cuman untuk saya memakai try and catch ini untuk untuk source code database kali ini. Oke, yang line pertama itu adalah class for name. Nah, inilah fungsi untuk menghubungkan mengakses driver JDBC yang tadi ya sudah kita masukkan di library. Oke, yang selanjutnya adalah kita buat variable count. Driver manager get connection. Nah, ini adalah sintaks untuk menghubungkan atau mengkoneksikan Java GUI kita ke database PHP MyAdmin. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada layar itu JDBC MySQL localhost, terus nama database itu bengkel, dan username-nya itu root dan passwordnya dikosongkan. Nah, itu untuk mengakses database-nya. Kemudian kita ada sistem on print line. Nah, itu adalah itu akan muncul pop up koneksi bisa Bismillah gitu kan. Nah, kalau database-nya berhasil terhubung. Nah, selanjutnya ada catch class not found exception. Nah, itu jika ada field yang kosong, maka akan muncul null dan akan tidak bisa tersimpan. Fungsi untuk menyimpan ke database-nya itu tidak akan jalan gitu ya. Nanti dia jadi null. Oke, selanjutnya yang bawah adalah insert DB. Nah, insert DB ini adalah fungsi untuk menyesuaikan field yang ada di database dengan yang sesuai dan yang akan kita input sesuai dengan form aplikasi pada saat awal. Untuk saat ini kelas yang kita hubungkan itu untuk sementara masih form, karena seperti yang Saudara Vito katakan tadi, untuk servis ringan dan servis berat itu kita masih ada kesulitan untuk menghubungkan database dari servis ringan dan servis berat ke database, begitu pula dengan harga servis. Maka saat ini variable field yang kita tampung itu adalah inputan dari class form gitu. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini kita deklarasiin dulu string-nya. Ada string name, string merek, string tipe, string CC, string telepon, string service, dan semua yang kita inputkan pada saat awal tadi di form. Oke. Di sini sama, kita juga menggunakan fungsi try and catch gitu ya. Nah, jikalau kita mencoba dulu, jikalau datanya berhasil ditangkap oleh database, maka execute update. Nah, di line execute update, maka dia di database sudah ke-update data yang sudah diinput gitu ya. Dan catch-nya itu jikalau gagal, maka kembali lagi seperti awal tadi null gitu kan. Oke, selanjutnya ke form ya. Oke, seperti pada desain tadi yang sudah dijelaskan oleh Agam dan Saudara Vito juga tadi. Nah, tombol simpan itu adalah tombol yang
kita gunakan untuk menjalankan fungsi untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan ke form, terus disimpan ke database yang telah kita buat. Nah, sama, nggak ada yang berbeda, stringnya itu kita mengambil input dari nama, merek, tipe, cc, telepon, service, dan kategori service-nya sesuai dengan apa yang kita pilih di radio box tadi gitu kan. Oke, terus kita di line bawah itu seperti yang bisa kita lihat ada variabel db, insert db, nah memanggil fungsi metode fungsi insert db yang sudah kita buat tadi pada kelas bengkel database atau bkldb.java. Oke, selanjutnya apakah masih ada lagi? Udah ya, udah di form sampai di form ya untuk saat ini ya. Jadi lupa Godil. Nah ini teman-teman untuk jadi kan tadi kelasnya biar connect ke from itu, jadi dia di from itu jelasin dulu bahwasannya ada kelas Java, ada kelas PKLDB yang nampung koneksi. Nah itu jelasnya untuk koneksinya di sini di luar blok main ya teman-teman. Oh iya, maaf tadi saya lupa jelasin yang bagian itunya. Terus di sini kita di variabel global kita jelasin juga di kelas from-nya bahwasanya si DB membuat metode baru dari BKLDB gitu teman-teman. Jadi makanya di sini ada DB ya teman-teman, ada objek DB buat manggil si metode insert DB yang berisi parameter yang untuk nampung data teman-teman. Itu teman-teman, kita lanjut ke demonya teman-teman. Ya mohon maaf teman-temannya lama karena saya orangnya sabar teman-teman, nunggu dia yang lain juga sabar teman-teman. Yang bener. Masuk. Terkadang kita harus berjuang ya teman-teman, walaupun nggak dianggap juga, karena kita tahu bakalan sifat itu seperti apa teman-teman. Sedikit bakalan dikat ini sama Agam ini. Kita masukin yang pertama merek motor. Di sini kita bebas mau masukin merek motor apa, itu akan ketampung. Teman untuk dicek harga, dia masuk ke variabel cek harga dulu teman-teman. Nah di sini dia nggak ada kan si merek motor lain selain 4 merek motor ternama yang ada di Indonesia. Dia akan langsung keluar outputan seperti ini teman-teman. Jadi konsep dan background dasar dari bengkel motor biasa atau BMW ini adalah bengkel racing teman-teman. Jadi itu bisa nampung merek motor apa saja yang kalian inginkan. Jadi mau merek motor VR, motor India, motor Pulsar itu ada di bengkel bengkel motor biasa teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang motor kalian, mau rusak seperti apa juga tetap bisa di bengkel kami teman-teman. Jadi masuk seperti ini dia langsung otomatis memberitakan bahwa langsung ke tidak. Ya di sini saya juga mau menambahkan, di sini belum ada button untuk kembali ke from awal teman-teman. Mungkin untuk final project sini saya akan menambahkan di bawah sini button exit dan button untuk ke from awal teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah lanjut, berarti sini kita run lagi teman-teman. Nah untuk from ini, nah untuk yang button from dia akan klik ke from ini sendiri teman-teman. Jadi dia kayak sekedar nge-refresh lah teman-teman. Nah untuk exit ya exit kayak pada umumnya lah, keluar dari hati gue gitu. Nah kita langsung masuk ke outputannya saja teman-teman. Masuk karena motor saya Honda, kita masukin Honda ya teman-teman. Honda tipe motor Win. Karena saya ingin menjadi pemenang di hati Anda. Asik. Kapasitas silinder 100 teman-teman. Kita masuk ke servisingan aja lah teman-teman karena saya udah servis berat. Tanggalnya tanggal yang sangat istimewa teman-teman, tanggal 26. Nama konsumennya Vito aja teman-teman. Nomor telepon janganlah
ntar di WA lagi. Nomor servis, kita masukin nomor servis 1 dong, masa menjadi yang kedua. Kita simpan dulu ke database, dan kita next. Nah di sini kita langsung auto max page. Jadi sini kita langsung kita buka. Nah, jadi di sini konsepannya yaitu aplikasinya udah interaktif, jadi langsung auto maxi page. Jadi dia nggak salah-salah lagi. Ini masuk ke 1. Nah di sini kepotong karena tadi di awal sempat tergeser ya teman-teman. Si text field ini ke atas, makanya si nomor servis ini kegeser, jadi agak nggak kelihatan sih. Sini kita masukin apa aja yang kita mau di servis ringan. Kita bisa pilih ganti oli, cek suspensi ya kan, cek filter, cek pengereman. Nah di sini kita masukin komenan kita kepada mekanik. Tolong bang di servis dengan sepenuh hati ya bang. Submit. Nah, dan sama teman-teman langsung maximize ke halaman akhir. Nah, di sini untuk final project mungkin saya akan menambahkan barcode QR untuk nomor telepon tersebut. Itu teman-teman. Nah, untuk button action ini kita tambahkan di sini juga. Kurang lebih seperti itu untuk demo dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vito, Agam, dan juga Fadil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.